Belum ya? Dan tentu saja ada rumus visi misi yang kita rumuskan nanti. Kemudian kita evaluasi pemerintahan selama sekian tahun, apa saja yang positif, apa saja yang negatif, segala macam itu nanti saya kira akan dirumuskan bersama. Tapi intinya adalah setiap negara yang selamat, setiap negara yang baik itu harus ada kontinuitas dalam pemerintahan. Suatu hal yang wajar, tapi Anies kita lihat bagaimana sejauh ini yang melakukan proses sebagai simbol perubahan, sebagai simbol harapan rakyat, itu suatu hal yang luar biasa. Dan survei adalah suatu hal yang dinamik, yang kemudian memiliki sekian variabel yang sangat cepat bergerak. Kalau kita berkaca kepada 2 pilpres sebelumnya, itu Pak Prabowo tidak pernah melebihi 20% elektabilitasnya ketika bahkan sebulan 2 bulan sebelum pemilu pilpres pun masih seperti itu ya. Tapi begitu dia berkontestasi, berlaga, di sana ada emosi, di sana ada faktor yang saling mempengaruhi, dia langsung lompat sampai 45%. Nah, dinamika inilah yang kemudian masih berkembang terus. Kami fokus. Allah, kenapa barangkali kita mesti optimisme besar ini? Tidak hanya kita tergantung pada masalah faktor seorang capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini di luar daripada pencapresan itu tidak kalah penting, dan kita lakukan itu bersama. Saya lihat ini belum sepenuhnya ya. Dia akan bergerak terus barangkali kita lihat. Mudah-mudahan saja Bung Anies akan semakin mendapatkan empati, tempat di hati masyarakat, ya otomatis itu akan sejalan dengan sana. Sementara Anies justru memiliki konstituen atau dukungan elektoral yang kuat di basis-basis itu. Tetapi saat yang sama juga punya risiko politik elektoral yang tidak kecil, karena Nasdem adalah peraih suara terbesar dari segmen non-muslim berdasarkan pemilu 2019. Dan saat yang sama ada kantong-kantong non-muslim di Indonesia bagian timur yang selama ini menjadi lumbung suara Nasdem, yang dengan pencalonan Anies Baswedan itu punya risiko politik mereka akan lari. Tetapi setidaknya ada captive, ada potensi suara yang bisa digali di basis-basis Jabar, Banten, DKI, dan Sumatera yang secara elektoral itu jauh lebih besar dibanding basis suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang menurut saya menarik dari sisi timing adalah timingnya itu sangat berdekatan dengan pemberitaan koran Tempo yang mengklaim salah satu pimpinan KPK mencoba untuk menjegal Anies Baswedan dari sisi kasus ini. Anies Baswedan tak akan sulit raih kemenangan saat Pilpres 2024. Begini kata Gus Coy. Dikutip dari poskupang.com, menghadapi Pilpres 2024 mendatang, Anies Baswedan tak akan mengalami kesulitan untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut. Menang itu pasti, artinya Anies Baswedan pasti bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan mengalahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada momen tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri kepada wartawan Selasa 9 Mei 2023. Ya harus yakin Anies menang. Masa nggak yakin? Yakin bahwa Anies mampu mengalahkan pesaingnya di Pilpres 2024. Ujar Gus Coy. Demikian Effendi Choiri biasa disapa Selasa 9 Mei 2023. Pernyataan Gus Coy tersebut sekaligus merespon pernyataan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade bahwa jangan bermimpi Prabowo akan jadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Andre Rosiade mengatakan, ia memang nggak mungkin lah beliau Prabowo senior juga punya partai yang besar, apalagi sekarang sudah punya cukup koalisi untuk maju. Tetapi kita terbuka untuk kerjasama dalam waktu dan situasi politik yang tepat, tambahnya. Sementara dalam pernyataannya di sejumlah tempat, Anies Baswedan mengatakan ia tidak gentar menghadapi kekuatan besar bakal lawannya di Pilpres 2024 mendatang. Lawannya saat Pilpres 2024 nanti, katanya, memiliki kekuatan besar. Jadi proses menuju kemenangan itu senantiasa melewati jalan yang terjal dan berliku.
Kita berhadapan dengan kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak, dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Lawan itu memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kami yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik insya Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan, kata Anies saat memberikan pidato politiknya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023. Dikutip dari tribunjakarta.com. Anies Baswedan juga membeberkan dirinya tak gentar menghadapi lawan yang kuat dan siap bersaing secara gagasan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material, kita akan terjunkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai. Ini adalah nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak bangsa kita, sambungnya. Menghadapi Pilpres 2024 mendatang, Anies Baswedan tak akan mengalami kesulitan untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut. Menang itu pasti, artinya Anies Baswedan pasti bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan mengalahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada momen tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri kepada wartawan Selasa 9 Mei 2023. Andre Rosiade mengatakan, ia memang gak mungkin lah beliau Prabowo senior juga punya partai yang besar, apalagi sekarang sudah punya cukup koalisi untuk maju. Tetapi kita terbuka untuk kerjasama dalam waktu dan situasi politik yang tepat, tambahnya. Kita berhadapan dengan kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak, dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Lawan itu memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kami yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik insya Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan, kata Anies saat memberikan pidato politiknya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023.